Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan judul kami yaitu ELCB atau bisa disebut Earth Leakage Circuit Breaker. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Iqbal Adiansyah. Nama saya Dwi Rizky Prabudi Siregar. Nama saya Stefan Ramsis Raid. Berikut kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di pendahuluan, ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker adalah perangkat perlindungan listrik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghentikan arus bocor atau aliran arus ke bumi yang tidak normal dalam sirkuit listrik. Kedua, latar belakang. Dalam pemasangan instalasi rumah arus, ada pengaman tambahan di samping adanya miniatur circuit breaker atau MCB. Pengaman tambahan itu berupa Earth Leakage Circuit Breaker atau ELCB dan pentanahan titik netral atau RD. Gunanya untuk mengamankan konsumen dari sengatan listrik yang disebabkan terjadinya tegangan sentuh. Artinya, bila konsumen tersentuh kabel yang beraliran listrik, sistem proteksi tegangan sentuh pada instalasi listrik berbasis Earth Leakage Circuit Breaker atau LCB, maka konsumen tidak akan tersengat listrik dan LCB MCB juga akan off atau tidak beroperasi. Di sini ada gambar konstruksi di mana yang sebelah kiri ini di bagian luarnya dan di samping kanan ini bagian dalamnya. Di sini terdapat trafo arusnya, ada tombol reset, ada saklar pengamannya yaitu sama dengan kayak gini. Ada lilitan yang bersambung ke relay. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada jenis-jenis LCB. Yang pertama LCB tipe Residual Current Device atau RCD. LCB tipe ini adalah perangkat yang mendeteksi perbedaan antara arus masuk dan arus keluar. Ada subjenis utama pada tipe RCD, yaitu yang pertama LCB Diferensial Arus Residual. LCB ini mendeteksi perbedaan arus antara kabel masuk dan yang keluar sehingga dapat mendeteksi arus bocor ke tanah. RCB dapat menjadi tipe AC atau mendeteksi perbedaan arus bolak-balik. Atau tipe A, mendeteksi perbedaan arus bolak-balik dan arus searah. Yang kedua, ELCB Diferensial Arus Residual atau RCB. LCB ini adalah perangkat gabungan yang menggabungkan fungsi RCB dan MCB atau Miniatur Circuit Breaker dalam satu unit. RCB tersebut mendeteksi perbedaan arus dan dapat memutus daya jika terjadi arus bocor ke tanah atau jika ada overcurrent. Yang kedua, LCB tipe Voltage Operate atau VOL LCB. Tipe ini adalah perangkat yang mendeteksi perubahan tegangan listrik pada ground fault. Mereka lebih jarang digunakan daripada LCB tipe RCD karena memiliki beberapa keterbatasan seperti sensitivitas yang lebih rendah terhadap beberapa jenis arus bocor. VOLCB cenderung digunakan dalam aplikasi tertentu yang memerlukan perangkat khusus. Fungsi LCB. Jadi di sini ada beberapa fungsi-fungsi dari LCB. Yang pertama, deteksi arus bocor ke tanah. Jadi LCB ini mendeteksi perbedaan arus antara kawat fasa dan kawat netral. Jadi kalau ada arus yang tidak seimbang, ini tandanya adanya arus bocor ke tanah atau ground fault, kesalahan. Yang kedua ada pemutus otomatis. Jadi LCB ini mendeteksi adanya arus bocor yang melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sehingga LCB ini secara otomatis memutus sirkuit listrik untuk mencegah bahaya listrik atau kebakaran
Yang ketiga, fungsi LCB ini perlindungan terhadap tubuh manusia. Jadi LCB memberikan perlindungan tambahan terhadap kejutan listrik yang dapat membahayakan nyawa manusia. Dengan memutus daya saat terdeteksi arus bocor, LCB ini membantu mencegah cedera serius atau bahkan kematian akibat kejutan listrik. Rumusan masalah. Jadi ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja dari Earth Leakage Circuit Breaker atau LCB. Yang kedua, bagaimana membuat sistem proteksi kebocoran arus listrik menggunakan LCB. Dan yang ketiga, faktor yang mendasari penentuan nilai arus tripping pada LCB. Jadi ini ada poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama ada cara kerja, yang kedua aplikasi dari LCB itu tersendiri, yang ketiga adalah grafik. Grafiknya di sini maksudnya grafik bahayanya arus pada tubuh manusia. Nah, di sini ada prinsip kerja dari LCB. Stop. Nah, di sini ada prinsip kerja dari LCB. Yang pertama, transformator diferensial. Jadi LCB dilengkapi dengan sebuah transformator diferensial yang memiliki dua kelompok lilitan. Yang kedua, perbandingan arus. LCB ini membandingkan arus yang mengalir melalui lilitan arus masuk dan keluar. Dan yang ketiga, menghentikan sirkuit jika LCB mendeteksi perbedaan arus yang melebihi ambang batas yang ditentukan, itu menunjukkan adanya bahaya kebocoran arus, sehingga LCB akan memutus. Jadi di sini ada rangkaian dari LCB. Di sini ini adalah trafo diferensial. Ini lilitan yang terhubung ke pasah, dan yang ini adalah lilitan yang terhubung ke netral. Jadi trafo ini akan membandingkan arus yang masuk dengan arus yang keluar. Apabila tidak ada kebocoran arus, maka trafo ini akan membandingkan arusnya seimbang, sehingga tidak terjadi apa-apa. LCB akan bekerja seperti biasanya. Dan apabila ada kesalahan isolasi atau ada arus bocor, maka arus yang masuk akan beda dengan arus yang keluar, sehingga ini akan menimbulkan medan magnet yang akan menimbulkan arus yang terhubung ke relay ini, sehingga relay akan memutuskan kontak yang semula terhubung menjadi putus. Itulah prinsip kerja dari LCB tersebut. Berikutnya ini ada aplikasi LCB. Jadi inilah contoh pengaplikasian dari LCB di instalasi rumah. Jadi fasa dan netral dari KWH dihubungkan ke LCB terlebih dahulu, lalu dihubungkan ke beban. Seperti itu adalah rangkaian sederhananya dari pengaplikasian dari LCB. Pada aplikasi LCB atau bisa dibilang Earth Leakage Circuit Breaker digunakan secara luas sebagai perangkat keselamatan listrik. Aplikasinya melibatkan perlindungan terhadap kejutan listrik dan kebakaran. Ketika terjadi kebocoran arus listrik ke tanah, LCB secara otomatis memutus sirkuit untuk mencegah cedera atau kematian akibat kesentuhan listrik. Ini sangat penting dalam instalasi listrik rumah, industri, dan tempat umum. LCB juga melindungi peralatan elektronik dari kerusakan yang mungkin terjadi akibat arus bocor. Dengan demikian, LCB memainkan peran krusial dalam memastikan keselamatan dan keadilan sistem listrik serta melindungi pengguna dan aset elektronik. Pada bahaya sengatan listrik dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan dan keselamatan seseorang. Arus listrik yang melewati tubuh manusia dapat menyebabkan cedera fisik dan bahkan kematian.
Efeknya tergantung pada tingkat arus, durasi, dan frekuensi sengatan. Seperti pada grafik ini, semakin lama dan semakin tinggi arus yang mengalir pada tubuh manusia, semakin tinggi kematian, semakin tinggi kerusakan dan kematian pada tubuh manusia. Dan ada beberapa bahaya sengatan melibatkan resiko. 1. Cedera jantung. Arus listrik dapat mengganggu ritme jantung dan menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung. Kerusakan saraf. Arus dapat merusak sistem saraf, menyebabkan nyeri, kebas, atau bahkan kelumpuhan pada bagian tubuh tertentu. Kerusakan jaringan. Sengatan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh seperti luka bakar atau kerusakan otot. Luka bakar. Arus listrik yang tinggi dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan jaringan sekitarnya. Kematian. Jika arus listrik sangat tinggi, sengatan dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung atau kerusakan organ vital. Oleh karena itu, penjagaan sengatan listrik melalui penggunaan perangkat keselamatan seperti LCB dan tindakan berhati-hati dalam penanganan listrik sangat penting untuk menjaga keselamatan individu. Faktor pengaruh nilai arus. Nilai arus pada electric circuit breaker atau LCB menentukan batas arus bocoran yang dapat dikenali perangkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai arus LCB melibatkan pertimbangan keselamatan dan fungsional. Salah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. 1. Standar keselamatan. Nilai arus LCB didasarkan pada standar keselamatan. Nilai ini dipilih untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap sengatan listrik tanpa menyebabkan pemutusan yang tidak perlu. Yang kedua, aplikasi. Nilai arus LCB dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan lingkungan penggunaannya. Misalnya rumah tangga mungkin memiliki nilai arus yang berbeda dari instalasi industri. 3. Karakteristik beban. Jenis beban listrik seperti beban tunggal atau 3 fasa dapat mempengaruhi nilai arus yang dipilih untuk LCB. Yang keempat, sensitivitas perlindungan. Nilai arus juga dipilih dengan mempertimbangkan sensitivitas yang diperlukan untuk mendeteksi arus bocor. Nilai yang lebih rendah memungkinkan lebih responsif terhadap kebocoran arus kecil. Ini adalah gambar seperti yang pada materi sebelumnya. Ini konstruksi alatnya secara fisik dan ini pengaplikasiannya. Jadi kesimpulannya adalah LCB adalah komponen kunci dalam sistem keselamatan listrik yang bertujuan untuk melindungi manusia dan properti dari bahaya listrik. Dengan kemampuannya yang handal dalam mendeteksi kebocoran arus ke tanah, LCB adalah investasi yang sangat penting dalam penggunaan listrik yang aman dan andal. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Bagaimana menghentikannya? Gimana menghentikan? Menghentikan apanya? Recordnya? Iya. Udah. Stop.